Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Daumi Lik. Kali ini aku melihat binatang atau hewan ya, kelinci dan ayam. Ini tuh masih di kawasan floating market ya, tempat wisata di Jawa Barat, tepatnya di Lembang, Bandung. Nah, ini tuh di floating market ini banyak juga yang berjualan seperti berjualan oleh-oleh begitu ya, oleh-oleh ya kayak boneka-boneka ciri khas ya dari negara-negara tertentu ada di sini, terutama itu ya negara Jepang. Karena di sini kan banyak ada semacam rumah adat ya, rumah adat Jepang, rumah adat mana pokoknya ya berbagai rumah adat gitu ada di sini gitu ya guys. Jadi dijual lah ya kayak ornamen-ornamen atau boneka-boneka jenis-jenis dari berbagai negara gitu guys. Nah, seperti ini ya pemandangannya di sekitaran floating market Lembang. Dan aku ini masih melihat-lihat orang banyak pada masuk ke ya tempat jual oleh-oleh gitu ya, tapi aku cuma bisa melihat saja begitu ya. Karena aku kantongnya kempes guys, jadi aku belum bisa beli oleh-oleh ya, cuma bisa jalan-jalan atau keluyuran saja gitu. Nggak apa-apa deh diliatin orang, nggak beli aja masuk gitu, tapi aku nggak masuk, cuma di luaran saja begini. Nah seperti ini. Nah itu di belakangku ya, itu orang yang lagi menyewa satu apa itu yang kayak kita berputar terus ada musik ya sekeluarga gitu. Nah ini ada yang kayak juru fotonya, yang pemilik permainan itu loh. Jadi nanti ada musiknya, jadi kita bergaya-gaya, lalu yang mengesut itu ya yang menyewakan alat itu gitu ya. Dan kita berputar ya untuk medshot misalnya, untuk di ya supaya bisa bagus nanti terlihat di kamera gitu, putar-putar gitu. Nah, selain ya oleh-oleh makanan juga ya kayak boneka cindramata, kemudian ada juga baju-baju guys, baju juga di sini ya cukup terjangkau gitu. Nah, pastinya baju-baju ini ya bagi aku sih ya tidak masuk di kantong. Karena pastinya kalau tempat wisata kan harganya berbeda dari di pasar ya. Aku lebih suka beli di pasar sih guys ya, karena lebih murah meriah daripada beli di tempat jalan-jalan gitu. Lagian aku membawa uangnya pas-pasan, nggak berlebihan gitu. Jadi aku ya nggak usah lah aku beli-beli, cuma pastinya belinya tuh yang aku butuhin, yang kayak apa gitu aku beli, tapi yang aku kira-kira nggak butuh nggak beli guys gitu. Dan ini tuh aku masih cengar-cengir cengar-cengir di sini karena sudah dipanggil teman-temanku, yuk pindah lagi, jangan di sini terus, bosan, cari tempat lain lagi, nanti waktunya nggak cukup kalau cuma di sini doang ya. Misalnya kita ada waktu di sini berapa jam, nggak cukup dah gitu ya untuk berkeliling ke area floating semuanya gitu, karena ini tuh luas banget guys. Ini ada ya rumah burung di ujung sana nih, di atas sungai ceritanya. Ini tuh semuanya sungai buatan ya guys, tidak alami, buatan ya, didesain begitu supaya kelihatannya bagus dan alami begitu guys. Nah ini dia, tadi kan aku naik kemarin ya, video sebelumnya aku naik di kapal ya, itu di tengah-tengah danau itu guys. Nah sekarang aku melipir ke sini ya, ke sini nih, nih dia di sini ya, melipir di sini melihat-lihat ya. Selain kapal juga ada rumah burung, kemudian tuh ada burungnya lagi, itu burung blekok atau burung apa ya, warna putih gitu. Kalau di kampungku namanya burung itu, burung blekok yang makanin padi gitu di sawah gitu, atau bahasa Indonesianya bango gitu ya guys ya. Bango, ada bango kan merah jambu, tapi ini bangonya yang putih kali ya, entah itu bango atau apa sih guys, coba kamu komen deh itu burung apa gitulah ya. Dari jauh soalnya aku nggak gitu jelas ya, kalau nggak pakai kacamata tuh nggak jelas gitu ya. Jadi ya kali ini aku tidak pakai kacamata, jadi ya ruam-ruam cuma dari jauh nggak kelihatan gitu guys. Jadi kalau kamu tahu ya komen deh boleh guys ya. Aku jalan lagi guys menuju ke sini. Nih melewati pohon-pohon. Pohonnya ini bercabang-cabang ya, cabang kayak hati. Hati bercabang-cabang.
Di wisata atau di tempat keluyuran kali ini adem ya guys suasananya. Tentu saja karena banyak pohon dan ada airnya begitu. Jadi sebagian tuh air, sebagian pohon-pohon besar. Jadi walaupun kita di tengah-tengah area gitu kayak gini di area terbuka, tapi rasanya adem guys karena ya banyak pohon. Ini gapura ya, gapura untuk masuk ke hutan, area yang dimana nanti akan ada ya ada ayam dan kelinci. Nah, pertama aku akan lihat ayam dulu, guys, di sini ya. Nah, guys, di sini sekarang ada kandang ayam. Ayam tuh besar-besar banget. Di sini ada ayam koleksinya, ada aneka ayam. Ayam brontok, ayam jago, ayam merah. Tuh kan cek ya. Di sini. Ini yang aku sebut ayam brontok nih. Aku intip dulu ya karena di balik jeruji, di balik jeruji kawat. Nah, itu ayam merah ya. Ayam merah, ayam brontok di pokoknya ya kayak di kampung tau nggak sih? Itu loh kandangnya juga cuma kayak lemari yang dikasih kamar-kamar gitu. Itu sebagai tempat berteduh mereka ya, berteduh si ayam-ayam ini guys. Ini jadi inspirasi juga kalau misalnya aku di kampung ada akar ya, akar yang dari pohon yang gede gitu, akan aku gali kali ya buat ya seperti tempat ya berteduh ayam-ayam atau tempat nangkring ayam-ayam begitu ya. Jadi kesini tuh ada inspirasi. Ini ayam cantik banget nih. Ini ayam kate Ih, namanya, ayam ini kate. perempuan. Ini Kate. betina atau jantan? Ini jenisnya ayam kate ini guys ya. Aku sebut ayam kate, tapi bahasa lainnya entah bahasa apa disebutnya ayam katai kata gitu. Tapi kalau di kampung aku bilangnya ayam kate gitu guys. Nah, ini tuh jagonya yang brontok ini. Ini kalau ini depan ini betina ini guys. Gendut banget ya kalau dimasak ini bisa satu panci ini guys ya. Ini kayak berat gitu sih gede ya. Nah, itu jantannya. Jantannya lagi istirahat gitu. Jadi kurang aktif guys ya. Nah, betinanya itu pada ngingkok itu apa ya guys? Sampai jalannya tuh kayak berat gitu karena keberatan bulu dan keberatan badan kayaknya Ini nih. ada telurnya di sini, ada Nah, telurnya, Tan. seperti Ada ini ya telurnya di sana. kandang ayam di tempat Enggak. wisata. Di sini aku Enggak lah. keluyuran Selamitan itu. lagi ya. Selain Ah, ayam juga nanti sebentar lagi aku akan melihat ke ini tempat kate. kelinci gitu ya guys. Oh, Ini ini. dia jenisnya Ah, ayam katai katanya. Ini ah. kayak bahasa mana gitu, bukan bahasa Indonesia ya kayaknya ya. Katanya katai sih soalnya gitu ya. Kalau kita kan bilangnya kate ya. Kok itu mungkin bahasa resminya katai barangkali ya. Ada ayam Brahma. Ayam Brahma. Ya, macam-macam aneka ayam. Maaf ya guys, karena aku tuh bukan ahli ayam gitu. Jadi ya aku cuma membaca di sini saja gitu. Ayam apa gitu ada tulisannya gitu loh guys ya. Tuh di balik jeruji ayamnya gitu. Kalau enggak kan nanti buang kotorannya sembarangan ya guys kalau dilepas begitu. Jadi lebih baik dikurung supaya ya semuanya tertib ya. Ini tuh walaupun dekat tidak bau guys, mungkin pagi-paginya sudah dibersihkan. Ini tengah hari sih guys aku datang ke sini. Nah, setelah dari tempat ayam kate aku menyeberang karena di tengah-tengahnya ada jalan tuh di ujung sana. Ya di ujung sana jalan lalu kami menyeberang ke sini. Ya di situ ada tempat kayak go-kart gitu. Jadi kalau kita mau menyewa mobil-mobil untuk berputar-putar bisa. Nah, tapi di sini aku lihat-lihat jembatan. Jembatannya tuh unik seperti ini nih, kayak jembatan ala-ala oriental gitu. Jembatannya kan dari ujung sini dilihat di ujung sana tuh ujung sungainya. Nah, di sini aku akan melipir. Aku tuh melihat kayak apa itu sih gerak-gerak ternyata ada binatang. Itu si kucing. Si kucing lagi main sama anaknya atau si empus ya, si empus lagi mengajari anaknya bagaimana caranya begitu untuk bertahan di dunia yang luas ini. Tuh, kegatelan ya ibu ibu dan anak kucing ini kan lagi mengajari anaknya bagaimana cara bercengkrama gitu ya. Ya begitulah ya. Ini kucingnya kira-kira kayaknya masih ya sekitaran 3 bulan gitu kali ya. Karena kucing kan cepat besar ya guys ya. Kalau dia sudah 6 bulan tuh sudah balik gitu ya. Ini mungkin baru 3 bulan gitu. Jadi masih diajari sama ibunya bagaimana caranya kalau nanti bertarung dengan
yang lain gitu. Tuh kan ibunya masih mengajari dia gitu. Ini kayaknya anaknya cuma satu-satunya. Jadi disayang banget tuh kelihatannya. Ih lucu ya, lagi bercanda. Ini tuh mirip Kai gitu kucingnya, cuma ini ekornya panjang gitu ya guys. Kucing ada di rumah namanya kucing Kai, jadi aku menyebutnya Kai gitu ya guys. Nah, lucu gitu. Entah ibunya mau apa gitu, "Ayo sayang kita pulang," kata gitu, "nggak mau ah," gitu. Ya biasalah anak kecil membantah-bantah ke orang tua, nggak kucing, nggak manusia pasti selalu begitulah ya. Nah ibunya tuh lagi ngintip-ngintip apa gitu, mungkin ada binatang di bawah pohon itu ya. Tuh kan ngintip-ngintip, anaknya juga ada kupu-kupu lewat guys, kupu-kupu kupu-kupu. Iyu, di mana kau? Ih, aku kejar-kejar kupu-kupunya, di mana sih guys kupu-kupunya? Waduh, 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 waduh. Waduh, entah hilang kemana guys kupu-kupunya. Yang pasti sudah terbang entah kemana gitu ya. Nah, ini tuh aku masih salfok sama kucing terus gitu ya. Ini apalagi si unyi-unyi gitu ya. Ya seperti ini ya keluyuranku. Aku menyeberangi jalan saja, menyeberangi jalan jembatan. Ya, aku lihat bawahnya tuh ada teratai ungu. Ya, ungu atau merah sih guys menyebutnya ya. Seperti itu dah ya. Nah, menyeberangi jembatan seperti ini guys jembatannya, dan ada batu tipis-tipis yang disusun di pinggirannya gitu. Iya, daunnya tuh merah. Biasa orang menyebutnya teratai hitam ya, tapi daunnya merah. Ya, bagaimana cerita terserah kamu ya guys. Bilangnya ini teratai apa, teratai hitam atau teratai merah begitu ya. Ya sebagus-bagusnya deh, yang ngomong sebagus apa deh, pokoknya nggak tahu aku ya, entah ini merah, entah ini coklat, entah ini ungu ya, pokoknya bagi kamu ya apa menyebutnya. Nah selain teratai juga di situ entah ada pohon apa itu guys, pokoknya banyak pohon yang aku nggak kenal gitu. Ini pohon Asia tapi ada ya namanya, cuma aku tuh nggak tahu namanya itu pohon apa gitu, yang di ujung sana itu yang seperti bambu-bambu itu. Nah jadi di sini tuh walaupun sudah tengah hari, tapi guys ya masih sejuk gitu ya. Nggak seperti kalau di Jakarta, kalau tengah hari tuh panasnya serasa di umbun-umbun. Tapi di sini ya panasnya tuh sejuk, panas tapi berangin gitu loh, sejuk gitu loh guys ya. Ya maklum karena mungkin banyak pohon gitu, atau mungkin Bandung kan terkenal sejuk adem gitu ya cuacanya, karena ini di atas bukit, di lembah gitulah ya, di lembah. Sekarang aku lagi menunggu temanku di ujung sana. Jadi guys, jadi kalau mau masuk ke area ini tuh kita dikasih pita tangannya ya, tangannya dikasih dilabeli pita seperti itu, dilabeli pita seperti itu ya. Nah aku tuh ini kan di lembah ya guys, di ujung sana tuh gedung tinggi gitu kan ya. Jadi kita di bawah ceritanya nih, di bawah danau tapi danaunya ya banyak ya kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya, anggap saja di lembah lah, bukit-bukit gitu, ini lembahnya gitu guys. Nah aku juga ini ada pohon apa, entah pohon bunga lah, ini bukan plastik ya guys, asli, bener-bener bunga asli. Nanamnya di pinggir jembatan yang tadi yang ada kucingnya gitu. Nah kan nggak cuma aku kan yang tertarik sama kucing tuh, mereka juga pada tertarik sama kucing guys ya, emang kucingnya selucu itu gitu. Nah seperti inilah ya keluyuranku kali ini guys ya. Tidak selalu keluyuran sih guys ya, ini cuma pas ada waktu ya, jadi keluyuran juga kayak gini loh guys ya. Ini jembatannya memang bagus tuh, empusnya di sana. Nah sekarang aku akan jalan dan berpindah ke area lain lagi guys ya, untuk melihat-lihat ya. Di sini kan tidak cuma jembatan, tidak cuma ya ayam, tidak cuma burung, banyak lagi. Nanti akan ada semacam taman bunga guys, taman bunga di atas sana gitu ya, di area floating market ini ya. Ya seolah-olah kayak taman Asia gitu loh guys. Jadi ada Eropa, kalau di area Eropa nanti jualannya juga makanan Eropa
gitu guys, makanan barat gitu. Kalau di tempat Asia jualannya ala-ala Asia gitu guys. Jadi di sini ada Eropa, ada Asia gitu. Jadi masing-masing kayak di rumah mana gitu. Kalau ini nih kayaknya apa taman taman Jepang atau China gitu ya guys. Kurang ngerti aku, pokoknya Asia Oriental gitulah ya. Seperti ini guys. Ini sih identik dengan Cina ya guys ya. Kembangnya kayak gini sih. Lucu tuh, cantik ya. Nah, karena orang China kan sukanya warna merah gitu ya. Ini tuh persis identik dengan orang-orang China yang suka warnanya tuh dominannya merah. Merah adalah lambang bahagia. Kalau misalnya mereka menikah atau mereka ulang tahun selalu menggunakan baju warna merah. Atau tahun baru, pokoknya ada corak-corak merahnya aja mereka tuh ya. Karena warna merah tuh warna bahagia, lambang bahagia gitu. Jadi kalau hari-hari bahagia mereka memakai gaunnya tuh warna yang ada merahnya gitu ya guys. Sekarang aku akan tinggalkan kucing dan jembatan dan juga teratai. Itu air mancurnya estetik banget. Aduh. Ya pokoknya di sini tuh serba estetik, serba cantik. Nah, ini dia kelinci. Ini juga kelincinya kelinci impor, kelinci Eropa. Kalau kelinci lokal kurus guys ya. Kalau kelinci orang sana tuh ya kelincinya besar-besar gitu ya guys. Nah, ini dia aku muncul lagi. Nah, begitu guys ya. Aku lihat lagi kelinci lagi karena saking gemes gitu. Ini rumah-rumahnya guys. Rumah kelincinya satu rumah satu kelinci atau satu keluarga lah gitu. Nah, areanya seperti ini guys tuh kan. Cantik ya guys ya. Jadi kalau misalnya kamu ada waktu, boleh juga loh guys main-main ke floating market ya. Kalau misalnya kamu ke Bandung, ya ada waktu 3 hari, 2 hari 1 malam, ya satu malamnya buat nginap, 2 harinya buat jalan-jalan gitu guys. Jadi kita bisa menghilangkan penat di hati dan di pikiran. Pokoknya pikiran jadi jernih, hati tuh jadi lega gitu rasanya. Ya karena kita melihat-lihat yang belum pernah kita lihat. Ya contohnya kelinci ini, belum pernah kan kamu lihat kelinci mandi? Nah ini aku udah pernah lihat tuh kelinci mandi. Ternyata kelinci tuh mandinya sama mirip dengan mandinya kucing guys ya. Ya dijilat-jilat tangannya kemudian diusapkan ke muka gitu ya, ke bagian wajahnya begitu. Baru tahu ternyata ya guys. Ini yang namanya yang manjat-manjat. Nah ini mobil off-road, entah bagaimana cara menyebutnya, jeep gitu untuk anak-anak ya bisa main-main di sini. Ini udah memasuki area Eropa guys berarti. Nah di sini juga ya ada yang menjual-jual aksesoris untuk badan. Ya kalau misalnya kamu mau ya memasang tato, bisa jadi ada tato di sini. Dan juga ada tempat yang kayak untuk ya aksesoris semacam kayak sulap. Nah itu dia sulap biasa gitu loh guys, sulap mainan, jadi magic toys, jadi sulap mainan, main sulap. Jadi magic toys, jadi semua alat-alat sulap yang mainan ada di sini, kayak contohnya bunga atau topi atau burung-burung gitu ya. Pokoknya yang main-mainan gitu loh ada di sini nih di kios ini. Jadi masing-masing kios ada tempat main-mainnya gitu. Atau juga ada kios yang untuk kayak nail art ya, kuku palsu. Ada juga yang untuk ya nempelin gambar di badan atau di tangan ya, atau tato ya, tapi tatonya bukan yang permanen, tatonya yang sementara gitu, bukan tato yang sesungguhnya yang pakai jarum begitu, bukan. Jadi tato yang menggunakan stiker, jadi dalam beberapa minggu, 1 minggu gitu bisa hilang gitu, kayak cuma pakai tinta aja gitu, tinta di stiker ya, lalu kita ditempelkan di badan, nanti ya dengan cara mereka diusap-usap entah gimana ceritanya gitu, aku sih nggak ngeliatin detailnya gitu, lalu nanti nempel di kulit gitu, jadilah tato gitu guys. Kalau misalnya mau dikasih warna boleh juga gitu loh, tapi ini yang bisa hilang dalam beberapa hari gitu guys. Nah
ini ada yang menawarkan kan ya tato-tato gitu ya. Di sini itu guys, kebanyakan di tempat yang magic atau sulap. Jadi di sini bisa juga tato lukis wajah ya, lukis wajah gitu. Ya wajahnya dikasih lukisan, dikasih lukisan gambar, mau gambar ikan, gambar kelinci, atau kupu-kupu atau bunga seperti ini contohnya ya yang di banner ini tuh. Jadi temanku itu lagi memasang yang namanya tato yang di tangan gitu. Jadi lagi deal harga ya. Lalu pastinya kalau sudah duduk harus ya memasang, karena malu kalau tidak ya sudah duduk lalu itu masa ditinggal gitu ya. Harus kalau sudah duduk di kursi ya kayaknya pastinya akan dipasang. Kalau enggak nanti akan ya tadi kenapa duduk kalau nggak mau dipasang, kan kayak gitu ya. Pastinya kalau sudah duduk pasti harus memasang. Nah ini temanku lagi memilih-milih kira-kira mana ya yang bagus gitu. Nah seperti itu guys ya, pilihannya banyak di sini. Mau tato model apa, atau mau lambang-lambang atau bunga-bunga gitu ya guys ya. Nah seperti itu deh cara memilihnya dulu gitu. Dan nanti kita ya bisa, kalau sudah jadi tatonya, misalnya tatonya di tangan atau di wajah, lalu kita bisa bercermin, kan disediakan cermin ya atau kaca. Nah di ujung sana Pak magician magician, Om deh bilangnya Om karena masih muda. Om magician ada di ujung situ. Jadi tato berdekatan dengan tempat magic atau sulap mainan gitu, magic toys. Nah seperti itu nantinya dipasang celik dipasang tempel gitu. Nah nempelnya akan di situ nantinya. Jadi ini di latihan dulu, latihan apa ya namanya, simulasi dulu nanti di sini ya begini gitu. Nanti terus nanya deh berapa hari ini nanti akan hilang, kata yang masang paling sekian hari nanti bisa hilang gitu loh guys. Seperti itu ya penampakan memasang tato. Nah aku tungguin saja nih temanku, biarin aku liatin ya bagaimana cara memasangnya sih. Oh dikasih air guys, dikasih air gitu, entah itu air apa ya, air atau warna ya. Ditempel-tempelkan di tadi yang gambar tato yang masih hitam gitu. Nah seperti itu nantinya itu gambar yang ada di plester atau gambar stiker tatonya nanti akan menempel di kulit gitu guys. Entah itu air apa, aku nggak nanya sama orangnya yang lagi ya melayani, takut nanti tersinggung. Sepertinya ini jualan lipstick juga ya, itu di tangan ada warna-warna kayak lipstick. Nah itu hasilnya guys, sudah jadi, cepet ya. Tuh tinggal dilap-lap gitu ya, sudah jadi tuh. Sudah, katanya nanti kena angin nanti akan timbul warna, timbul apa itu, nyata gitu, nyata warnanya gitu. Ini kan masih kayak belum nyata, nanti beberapa saat akan ya kelihatan warnanya. Nah guys, itu di belakangku adalah rumah kelinci ya guys, rumah kelinci yang tadi aku lewati. Dan terima kasih guys sudah nonton, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sampai jumpa, sekian, wassalamualaikum, dadah.